Selamat pagi, jemaat, simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020 yang akan diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Suryadi. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi saat ini di mana penyebaran virus corona COVID-19 di Kabupaten Bekasi, khususnya di sekitar Cikarang masih tinggi, maka Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat Minggu tanggal 19 Juli 2020 memutuskan untuk mengambil kebijaksanaan untuk menunda sementara pelaksanaan ibadah tatap muka sampai akhir Agustus 2020. Umat dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang, YKB, dan RPK. Yang ketiga, peneguhan penatua periode pelayanan 2020-2023. Setelah sempat tertunda karena adanya pandemik virus corona COVID-19, maka peneguhan penatua periode pelayanan 2020-2023 akan dilaksanakan secara bertahap dalam kebaktian online dengan memperhatikan protokol COVID-19 dengan pengaturan waktu sebagai berikut. Pelayanan periode pertama, Minggu tanggal 9 Agustus 2020 atas diri 1. Bapak Agung Hananto, 2. Bapak Binsar Yosua DT Sinaga, 3. Bapak Hendarto, 4. Ibu Eli Tri Dayati, 5. Ibu Pembria Anggiawati, 6. Ibu Yuni Eko Saraswati. Minggu tanggal 16 Agustus 2020 atas diri 1. Ibu Deborah W. Setiawarman, 2. Bapak Eka Agus Prayitna, 3. Bapak Martin J. Saragi, 4. Ibu Mawar Hara P. Panggabean, 5. Bapak Widodo Sadi Atmanto, 6. Bapak Yerimot Lasih. Pelayanan periode kedua, Minggu tanggal 23 Agustus 2020 atas diri 1. Penatua Gayang, 2. Penatua John Musa Sembiring, 3. Penatua Juliani Simanjuntak, 4. Penatua Mujiani, 5. Penatua Sofia Dame Sinaga. Penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya setelah peneguhan penatua baru adalah sebagai berikut. 1. Penatua Betty Choa, 2. Penatua Eko Triwidadi, 3. Penatua Farida Dwi Ambarwati, 4. Penatua Handoko, 5. Penatua Hendrikus Soni Andrianto, 6. Penatua Margareta Derewur, 7. Penatua Binanga Sinaga, 8. Penatua Kristanto Awidodo, 9. Penatua Marcia Matilda Kapu, 10. Penatua Yohanes Tri Kristianto. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang sudah diberikan untuk membangun pelayanan di GKI Cikarang. Sebagai penatua, dengan harapan agar terus bertekun mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan dan tetap setia di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan.
Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkiCikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kebaktian kita berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Indonesia merupakan negara yang beragam. Ada banyak pulau dengan budayanya masing-masing, juga keyakinan iman, bahasa, dan sejarahnya. Keragaman ini menjadi kekayaan untuk kita membangun, belajar, mengisi, dan berbagi, yang harus senantiasa dirawat dan dijaga agar membawa kita ke kehidupan yang damai. Di tengah keberagaman ini, GKI berkarya. Gereja Kristen Indonesia tak sekedar menumpang di Indonesia, melainkan menjadi bagian dari masyarakat bangsa ini. Minggu ini kita memasuki peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Melalui tema Kasih Lintas Batas, kita diingatkan bahwa selaku bagian dari bangsa besar ini, kita wajib memupuk dan menebarkan kasih di tengah keberagaman yang ada. Membangun jembatan kehidupan, bukan tembok-tembok pemisah yang dapat menghancurkan kerukunan hidup bersama. Namun dalam praktek hidup sehari-hari, kita lebih mengutamakan kenyamanan dalam bergaul. Kita membatasi diri dengan hanya berteman dengan suku, ras, ataupun keyakinan iman, bahkan status sosial yang sama dengan kita. Sadar ataupun tidak, sebenarnya kita sedang membangun tembok-tembok pemisah, sehingga tidak terjadi komunikasi yang membangun kepedulian yang luas di mana seharusnya kasih Kristus dinyatakan.
Kita tidak turut serta dalam membangun masa depan bangsa kepada kerukunan dan kedamaian. Kini marilah kita datang kepadanya, memohon ampun atas segala keterbatasan dan dosa-dosa kita. Marilah kita naikkan doa pengakuan dosa. Dan umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mendengarkan doa kami Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan ampunilah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kemerdekaan adalah karya dan anugerah Allah bagi kita. Kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus mampu melintasi sekat dan batas-batas yang ada di dalam kehidupan keberagaman. Dalam kehidupan rohani kita pun telah dimerdekakan dari maut dan dosa. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1 berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu
seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Umat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu menyertai, mengasihi, memelihara dan memberkati kami, juga memberkati bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus tahun ini merayakan dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Dan Tuhan kiranya memberikan kepada kami firman kehidupan bagi umat-Mu, agar kami ikut ambil bagian di dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam upaya dan perjuangan mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk memimpin, memberkati dalam pelayanan firman pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan pada hari ini terdapat pada kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. LAI memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Sidon dan Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian yang diselenggarakan pada Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ini dalam suasana pandemi COVID-19 masih berlangsung dan sekaligus bangsa Indonesia akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Maka dalam situasi kondisi seperti ini, selaku umat Kristen, patutlah kita turut membangun, memelihara, dan mempererat kesatuan sebagai rakyat dan bangsa Indonesia yang harus selalu mengasihi, tolong-menolong, dan saling membantu sesama di tengah masalah dan pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Ada dua pokok yang hendak disampaikan dan diterangkan dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema kasih lintas batas. Dan tentu dengan message spiritual ataupun moral yang relevan untuk kita semua. Kedua hal itu adalah bagaimana makna dan maksud dari tema kasih lintas batas tersebut. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan bentuk-bentuk kasih lintas batas. Saudara, tema kasih lintas batas dan bagaimana pelaksanaannya nanti sangat relevan dengan berbagai persoalan ketika kita berelasi sosial dengan orang lain. Bahwa tak jarang manusia dalam berelasi sosial dengan orang lain seringkali membentuk atau membangun tembok-tembok pembatas. Saudara yang saya kasih, tembok-tembok pembatas itu bisa berupa perbedaan pendapat, paham, keyakinan atau agama. Orang saling membenci, orang saling memusuhi, orang seringkali bertengkar secara hebat karena perbedaan tersebut. Dalam relasi sosial acap kali juga didasarkan pada perbedaan kelas-kelas ekonomi sosial. Banyak orang yang enggan berteman dan bersahabat dengan orang yang dianggapnya miskin karena dianggap tidak sekelas kondisi ekonominya. Tidak sekelas dalam latar belakang pendidikan, tidak memiliki kesamaan karakter, atau karena masalah perbedaan denominasi gereja. Maka dalam kondisi latar belakang persoalan-persoalan ini, kasih lintas batas sangatlah penting dan relevan. Makna dari kasih lintas batas bukan dalam arti sempit kita dituntut untuk mengasihi semua orang di luar kemampuan batas kita, batas kemampuan kita. Kasih lintas batas maksud dan maknanya adalah kasih tanpa diskriminasi. Kasih lintas batas maksudnya adalah kasih yang tanpa mengadakan pembedaan-pembedaan tajam antar sesama. Kasih lintas batas adalah kasih yang mampu mengatasi berbagai macam tembok-tembok pembatas sosial. Kasih lintas batas adalah kasih yang diterapkan dengan prinsip dan nilai-nilai keadilan. Kasih lintas batas adalah kasih yang didasarkan pada firman Tuhan. Misalnya, Matius 22 ayat 39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa kasih lintas batas yang harus diberlakukan orang Kristen adalah kasih yang bersumber dan meneladani penerapan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih, bacaan firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 merupakan salah satu contoh keteladanan kasih Yesus Kristus terhadap seorang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan ini mempunyai masalah, yaitu anaknya perempuan menderita sangat berat karena kerasukan setan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan Kanaan datang kepada Kristus dengan pengharapan yang kuat dan keyakinan bahwa Kristus Yesus sanggup memulihkan putrinya yang diganggu oleh roh jahat ini untuk menyembuhkan dari penderitaan. Menarik sekali ketika kita menyaksikan bagaimana sikap awal Yesus Kristus yang diutarakan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Hal ini membuat murid-muridnya merasa terganggu, merasa gerah hatinya, sehingga murid-muridnya meminta kepada Kristus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dan kemudian tanggapan Kristus yang kedua adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus tidak bersedia menolong, tidak bersedia untuk memenuhi permintaan dari perempuan Kanaan ini? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita hanya membaca dan memahami firman Tuhan pada ayat tadi, bisa saja timbul kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat, kesimpulan yang sangat salah secara fatal. Misalnya bahwa Kristus tidak memenuhi permintaan dari perempuan Kanaan ini, mungkin karena ia adalah seorang perempuan, bukan orang Israel. Dengan pernyataan Kristus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan ayat ini sering dikutip secara terpisah, terlepas dari konteksnya. Dari banyak saudara-saudara yang non-Kristen untuk melemahkan iman Kristen, untuk menyatakan bahwa orang Kristen itu tidak cukup pandai memahami bahwa kedatangan Kristus itu hanya untuk kalangan orang Israel. Bahwa Yesus Kristus itu hanya diutus sebagai nabi di antara orang Israel dan bukan untuk orang-orang non-Israel termasuk Indonesia. Itu contoh-contoh kesimpulan ketika membaca hanya berhenti pada ayat 25. Saudara, walaupun demikian perempuan tadi itu tidak menyerah. Dia terus gigih meminta, Tuhan tolonglah aku. Lalu tanggapan Kristus yang ketiga, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Saudara, kita umat Kristen, para pembaca haruslah membaca sampai akhir dari cerita atau satu perikop ini. Ketika perempuan menanggapi pernyataan Kristus yang terakhir, perempuan itu tetap gigih meminta dengan nada memelas. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan karena itulah Kristus kemudian menyatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudara, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tanggapan Kristus yang pertama berupa kediamannya. Tanggapan Kristus yang kedua, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Dan tanggapan Kristus yang ketiga, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini hanyalah sebuah ujian terhadap kesungguhan, terhadap kegigihan, dan intensitas perempuan ini dalam hal memohon dan meyakini akan kuasa pertolongan Yesus Kristus. Saudara, tanggapan Kristus yang kedua dan ketiga itu tidak lepas dari paham dan keyakinan agama umat Israel secara tradisional. Yang intinya bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi hanyalah untuk orang Israel. Mereka memahami secara sempit dan terbatas Mesias itu tugas utamanya adalah memulihkan kerajaan secara politis bagi bangsa Israel dan bukan untuk orang Israel. Karena itu orang Israel banyak yang tidak rela, tidak ikhlas. Kalau orang-orang di luar Israel itu ikut menerima perwujudan kasih dalam kedatangan Mesias. Jejak-jejak sejarah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mudah kita temukan dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama kita ingat bagaimana ketika Yunus diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan dan menegur raja dan penduduk Niniwe dalam kejahatannya agar mereka bertobat. Ketidakikhlasan, ketidakpatuhan daripada Yunus ini karena Yunus tidak rela. Yunus adalah cerminan dari karakter dan paham orang Israel secara mendarah daging. Tidak rela kalau kasih Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memberikan pengampunan, tidak jadi menghukum dan memberikan keselamatan bagi penduduk Niniwe yang dianggap di luar Israel adalah bangsa yang kafir. Karena itulah Yunus marah besar, Yunus protes, Yunus mogok, ingin mati. Ketika Tuhan itu memberikan pengampunan kepada penduduk Niniwe ataupun rajanya. Saudara yang saya kasih, dalam perjanjian baru kita dapat melihat jejak batas tembok sosial yang dibangun orang Israel secara kuat. Berupa adat istiadat ketika Rasul Petrus diutus untuk memberitakan Injil dan membaptis Kornelius. Ketika dia datang ke rumah Kornelius, dia mengatakan, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Bahkan sesudah Petrus membaptis keluarga Kornelius, ia harus disidang dan mempertanggungjawabkan pelayanannya itu di hadapan para pemimpin umat Israel atau tokoh-tokoh agama. Itu disaksikan sepenuhnya pada Kisah Rasul pasal yang ke-11. Itulah yang melatar belakangnya. Apalagi kondisi perempuan ini, sudah perempuan, orang Kanaan,
Sudah kafir, perempuan dianggap kelas nomor 3. Saudara, itu artinya Kristus hanya untuk mengungkapkan stereotip-stereotip berupa keyakinan atau stigma-stigma yang merupakan batas sosial yang membuat orang Israel tidak memberlakukan kasih kepada semua orang. Kasih sesama itu hanya sesama golongan, sesama orang Farisi, ahli Taurat, sesama orang Lewi, dan bukan orang-orang untuk orang-orang kafir. Demikian juga dengan pernyataan istilah kiasan anjing, itu bukan dengan maksud bahwa Kristus menganjing-anjingkan perempuan itu. Tetapi itu adalah sebuah kiasan yang berupa stigma bahwa perempuan, bahwa orang-orang di luar Israel itu ibaratnya adalah seperti anjing yang tidak layak untuk dianggap selevel ataupun sama seperti mereka. Itu dipakai oleh Kristus sebagai bagian untuk menguji bagaimana keteguhan hati perempuan ini, kesungguhannya dan kegigihannya. Dan pada akhir cerita, Tuhan mengabulkan permohonan perempuan itu. Anak perempuan yang diganggu roh jahat seketika itu telah menjadi sembuh. Dan iman yang begitu besar pada perempuan ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel itu sendiri. Saudara, itulah keteladanan Kristus. Keteladanan dalam memberlakukan kasih lintas batas. Kasih Kristus bukan hanya untuk orang Israel, kasih Kristus bukan hanya untuk orang-orang golongan tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa. Tidak membedakan gender pria dan wanita, orang tua dan anak-anak, kaya dan miskin. Semua orang dikasih oleh Yesus Kristus. Kasih yang mendatangkan penebusan, penyelamatan, dan pertolongan atas setiap pergumulannya. Setidaknya satu pesan spiritual yang baik kita dapatkan dari kisah Rasul, dari kisah yang diceritakan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yaitu ketika kita memiliki berbagai masalah dan pergumulan, jangan menyerah untuk terus tekun meminta kepada Tuhan. Tak jarang ketika kita menganggap Tuhan lama menjawab kita. Sebenarnya Tuhan sedang menguji seberapa jauh kita sungguh-sungguh butuh akan Tuhan. Seberapa intensitas kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Tak jarang Tuhan juga menguji ketekunan kita untuk berharap, beriman dan berdoa kepada Tuhan. Dan setidaknya pesan yang kedua adalah mari kita bersama untuk meneladani, meneruskan dan menjabarkan kasih Kristus yang mengatasi tembok-tembok pembatas. Kasih Kristus yang lintas batas tanpa membeda-bedakan manusia. Hal yang kedua yang terakhir, bagaimanakah kita mewujudkan kasih lintas batas itu? Saudara-saudara yang saya kasih, yang pasti kasih lintas batas itu tidak semata terbatas dan melulu berupa pemberian uang atau bantuan material. Kalau paham ini kita terapkan, jelas kita memiliki banyak keterbatasan. Tetapi kasih lintas batas ini lebih pada sikap dipraktekkan dalam karakter, tutur kata, hati yang berbelas kasihan dan tindakan. Sebagaimana 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk menyatakan, aku tidak sanggup dan tidak mampu mengasihi semua orang. Kita sanggup mengasihi semua orang dengan karakter yang dikehendaki Kristus, dengan hati yang berbelas kasihan dan penuh empati, dengan karakter yang lemah lembut, sabar, tidak berjiwa pendendam, tetapi selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kita menunjukkan kesediaan untuk bertolong-tolongan menanggung beban, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Memberikan maaf dan pengampunan dengan tulus, sehingga hidup kita penuh dengan kelegaan dan damai. Karena kemanapun kita berada, kita tidak memikul beban yang berat berupa dendam yang membara. Saudara, hari ini akan dilaksanakan peneguhan penetua yang baru, yang salah satu tugasnya adalah pengembalaan. Dan wujud dari pengembalaan itu adalah menerapkan kasih Kristus, melewati batas-batas kemanusiaan, melewati batas-batas perbedaan. Jangan lagi kita menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk tidak lagi mengasihi sesama. Bantuan-bantuan yang dapat kita berikan jangan hanya terbatas, hanya satu sama gereja kita. Kita tidak peduli dengan keberadaan gereja yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, memberlakukan kasih Kristus, kasih lintas batas. Amin. Marilah bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan ulang pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pelayanan peneguhan penetua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penetua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil tiap orang percaya, baik laki-laki dan perempuan, untuk melayani umatnya. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia berupa keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penetua untuk memimpin gereja dan menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penetua. Para penetua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian.
Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita menaikkan doa syukur. Terima kasih ya Roh Kudus yang telah memberikan dorongan hati bagi kami diberkati baik dengan berkat jasmani dan rohani, tetapi juga kesempatan melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong, memberkati, dan memimpin pelaksanaan peneguhan penetua hari ini dan membekali mereka dengan apapun yang mereka butuhkan sehingga mereka cakap menjalankan tugas panggilannya didasari oleh kasih Kristus dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang para calon penetua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara calon penetua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penetua di GKI. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penetua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran maupun tata gereja GKI? Yang keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Bagaimana jawab saudara-saudari sekalian? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudari Deborah W. Setiawarman, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penetua GKI dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Eka Agus B., selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam jabatan penetua GKI dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Martin Joel Saragi, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penetua GKI dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudari Mawar Harape Panggabean, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari ke dalam jabatan penetua GKI dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Widoyo Sadi Atmanto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam jabatan penetua GKI dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Yerimot Lasi, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penetua GKI
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa kita dalam Kristus Yesus, senantiasa melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam pengembalaan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa melayankan firman Allah, pembelaan dan pembangunan umat Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Para penetua yang telah diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara semua untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya, tengah dunia yang butuh penghormatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Menghadap ke umat. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penetua baru ini? Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima para penatua baru. Kami berjanji memberikan dukungan, kasih, dan doa kepadanya yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ruko Roksi, Blok A1216, Lipo Cikarang, Bekasi 17550. Piagam Peneguhan Penatua, nomor PNT garing 232 garing MJ GKI strip CKR garing periode 1 garing 8 Romawi garing 2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang, Ruko Roksi Blok A1216, Lipo Cikarang, Bekasi 17550 menyatakan bahwa 1. Ibu Deborah W. Setiawarman. 2. Bapak Eka Agus Prayitna. 3. Bapak Martin Joel Saragih. 4. Ibu Mawarhara P. Panggabean. 5. Bapak Widodo Sadi Atmanto. 6. Bapak Yerimot Lasi. Telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan periode 2020-2023. Dalam kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Cikarang dilayani oleh Pendeta Suryadi.
Cikarang 16 Agustus 2020, Majelis Jemaat GKI Cikarang. Ketua Umum Pendeta Febrita Simorangkir ditandatangani, Sekretaris Umum Penatua Reuni Mary Egeton ditandatangani, Pendeta yang melayani Pendeta Suryadi ditandatangani. Penatua baru kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus atas firman yang menyapa kami agar kami selalu memperlakukan kasih Kristus kepada sesama tanpa pembedaan terhadap orang lain. Terima kasih Roh Kudus sudah menyertai dan memimpin pelaksanaan peneguhan penatua dan memampukan mereka untuk menjalankan misi yang Tuhan amanatkan. Tuhan berkati umat-Mu baik di Indonesia dan di luar negeri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberi kecakapan baik bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat menangani masalah ini secara sungguh dan serius. Jagalah umat-Mu, perhatikanlah dan berkati akan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk korban ledakan yang terjadi di Beirut. Kiranya Tuhan juga memberkati pemulihannya, menolong mereka yang terluka dan memulihkannya. Berkati akan kondisi kesehatan beberapa saudara kami, baik Bapak Yudhistira, Ibu Oni, Bapak Okto, juga yang terkini pemulihan bagi Ibu Sofi dan beberapa lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan yang sebaik mungkin. Inilah permohonan doa kami dalam kasih setia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umat terkasih, kita bersyukur karena Allah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan senantiasa menyertai kita hidup rukun dan saling menghormati di tengah keberagaman yang ada. Kini marilah kita mewujudkan syukur kita dengan membawa persembahan kepadanya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 11b berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah dilaksanakan di gereja seperti sedia kala. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing.
sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau beri pada kami hingga pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan untuk mempergunakan segala berkat untuk membantu saudara-saudara kami dimanapun berada, tanpa mengenal batasan usia, suku maupun agama dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam bahasa Indonesia kebanggaanku, Engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya, satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Masukilah minggu yang baru dengan menerima berkat Tuhan dan rasa syukur kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Sebelum meninggalkan tempat, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.